Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau kembali terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan masuk ke konten asmara cinta segitiga. Nah, pembacaan kali ini tuh untuk yang rame-rame tarikan energinya, tetapi nanti Mari akan buat juga video satu persatu sesuai dengan zodiak ya, tetapi tetap aja dengan konten tentang asmara cinta segitiga ya. Ini energi untuk bulan September 2022. Nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi si dia dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana si dia dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun seperti biasa sebelumnya wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini, oke? Baik, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana energi hubungan si dia bersama dengan pasangan sahnya ya. Oke. Langsung aja hubungan si dia dengan pasangan sahnya. Knight of Cup ada di situ, Four of Wands, kondisi kebalik, Three of Swords, dan kemudian di situ energi dari iya. Baik, sekarang Mari akan tarik di sini energi dari si dianya ya. Tapi seperti yang Mari sampaikan di awal tadi, ini bisa energinya energi kebolak-balik. Oke. Baik. Baik, jadi kalau Mari lihat ini hubungannya masih tetap ada karena tidak jauh-jauh dari urusan keuangan gitu ya, urusan bisnis. Jangan-jangan si dia ini dengan pasangan sahnya mereka di situ masih punya pertautan, katakanlah di situ mungkin mereka punya bisnis bersama gitu ya. Mereka punya toko atau mereka punya perusahaan bersama atau mereka ya sedang menjalankan sesuatu yang di situ tidak jauh-jauh dari untuk mendapatkan kesejahteraan gitu ya dalam bentuk material. Nah, itu tidak jauh-jauh gitu ya. Jadi kalau dikatakan di sini untuk urusan asmara, urusan cinta, itu nampaknya bisa yang agak kondisi sekarang ini lebih banyak ceritanya gontok-gontokannya gitu ya. Ini kan energi sepanjang bulan 9 ya. Ini bisa sudah terjadi ataupun bisa segera akan terjadi ya, tentu saja bagi mereka yang resonate di sini. Jadi secara kata-kata, secara tindakan gitu ya, ini kok kayaknya ada energi saling serang gitu. Mungkin ya enggak yang meluapkan emosi dalam bentuk yang nyata, tetapi di sini silent treatment juga bisa menjadi sebuah jalan untuk saling menyakiti di situ gitu ya. Yang jelasnya kalau Mari lihat untuk respect tentang hati gitu ya, untuk respect mungkin juga di sini tentang harga diri, nampaknya agak susah mengada di dalam relationship si dia ini bersama dengan pasangan sahnya ya. Jadi ini syukur-syukur kalau misalnya tidak ada argumen, syukur-syukur di sini kalau tidak ada kekerasan secara fisik kayak gitu ya. Nah, karena ini kok energi Ten of Swords dan Three of Swords di sini adalah gambaran sebuah energi yang di situ memungkinkan terjadinya upaya-upaya yang menyebabkan keduanya gitu ya bersama-sama di sini untuk yang kayak membuat kecewa, membuat sakit hati gitu ya, dan bahkan terluka secara lahir ataupun di sini secara batin. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dalam kondisi yang kalau Mari lihat memang ini adalah fase bagi si dia dengan pasangan sahnya. Ini fase untuk kedewasaan mereka berdua gitu ya. Kedewasaan di sini. Jadi ini bisa sudah tidak lagi dalam satu atap yang sama ya, di bawah atap yang sama, tetapi walaupun mereka di sini masih tetap berada di dalam satu rumah, apalagi di sini mungkin masih ada aktivitas-aktivitas bersama yang harus dilakukan oleh mereka.
saya rasa di situ saling yang kayak satu ingin menjauh, satu ingin menghindar gitu ya. Yang satunya lagi mungkin di sini tanpa dia sadari itu ada yang kayak memancing-mancing atau menyulut kemungkinan-kemungkinan biar terjadinya satu kondisi yang bergesekan, dan di situ mempertajam persoalan di antara mereka berdua. Nah, kayak gitu ya. Jadi kok kayak ini yang satu mungkin sudah tidak sakit hati lagi gitu ya, tadinya gitu ya, mungkin sudah tidak sakit hati lagi, mungkin sudah tidak yang kayak merasa ada penderitaan lagi, tetapi di situ yang satu ini ya, dia masih yang kayak tanda kutip ya, ingin memberikan sebuah pelajaran bagi pasangannya. Nah, di situ ya. Makanya ini kok kayak ada energi punishment yang mari lihat ya, energi kayak menghukum di sini ya dalam relationship mereka ini. Karena kamu melakukan ini maka kamu harus mendapatkan itu gitu ya. Dan di sini tidak jauh-jauh bercerita tentang hal-hal kenegatifan. Nah, di situ walaupun yang satu kalau mari lihat sebenarnya ingin mempertajam konflik, ingin mempertajam jurang di antara mereka berdua, ini nampaknya salah satu ya, ini bisa pasangan sahnya itu sebenarnya tuh ndak ada gitu. Tetapi ya terjadi tarik menarik energi yang cukup besar di sini gitu ya. Jadi yang satu pun sudah bisa adem tapi yang lain masih mancing-mancing. Ego di sini bisa masih saling bertubrukan. Nah, kayak gitu. Walaupun jauh di dalam lubuk hati kalau dilihat di sini sebenarnya sudah mau menyudahi katakanlah situasi yang sangat membuat tidak nyaman ini. Nah, kayak gitu ya. Ingin mengakhiri di situ. Jadi kok yang satu nampaknya ayo kita selesaikan, ayo kita bawalah ini ke arah yang lebih baik, katakanlah gitu. Tetapi yang satunya lagi itu yang tadi masih energi punishment, yang masih kayak energi menghukum di sini. Terlepas dari apakah si pasangan sah ini bersalah ataupun tidak, tapi ada kayak yang keinginan besar kayak gitu ya. Ada yang kayak pemikiran-pemikiran yang mendorong dirinya si dia ini untuk selalu saja menambahkan bibit-bibit potensial agar koneksi dan hubungan ini tuh kok kayaknya bisa semakin bikin nggak enak. Nah, yang kayak gitu ya, semakin bikin nggak enak. Tapi kalau dibilang di sini energi ingin meninggalkan betul, kok mari tidak melihat gitu ya. Mari tidak melihat bahwa ada yang keinginan benar-benar aku tuh tidak mau dengan kamu. Nah, gitu ya. Mari tidak melihat sampai sejauh ini tuh belum melihat gitu. Siapapun di sini yang menyakiti, tetapi dia menyakiti ini cukup membingungkan gitu ya. Karena pada kenyataannya meninggalkan pun di sini kalau dikatakan energi 100%, energi kemantapan, energi keyakinan di situ masih belum ada gitu ya. Apalagi ya tadi karena mungkin ada persambungan di sini untuk urusan kewajiban kayak gitu ya, atau untuk urusan sesuatu yang membuat diri ini bisa menjalankan kehidupan dengan katakanlah di situ baik secara ekonomi, baik secara mungkin di situ status sosial. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kalau mari lihat energinya masih akan butuh waktu bertahun-tahun lagi lamanya, kalaupun harus terjadinya perpisahan di antara si dia ini dengan pasangan sahnya. Tetapi walau begitu ya, energi cukup kita lihat untuk sepanjang September ini, alih-alih memberikan kasih sayang, tetapi justru di sini kayak bisa memberikan energi yang katakanlah seperti mari sampaikan berulang-ulang kali bahwa ini lebih energi tuh kehilangan kasih sayang justru ya, tidak memperlihatkan kasih sayang di situ, tidak memperlihatkan kasih sayang kepada diri sendiri, apalagi kasih sayang kepada pasangan.
Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kayak bisa untuk bulan September kayak ada menikmati hasrat untuk terluka gitu ya. Ada kayak menikmati penderitaan di situ tanpa disadari di sini. Gitu ya. Jadi ini bisa kayak yang perbincangan kecil, perbincangan ringan, ini bisa berujung berbuntutnya menjadi sebuah argumen yang lumayan sengit di sini. Nah, yang kayak gitu ya. Ini bisa bukan hanya menyalah-nyalahkan pasangan, tetapi bisa juga di sini tanpa disadari menyalah-nyalahkan diri sendiri, dan itu bisa kayak memancing guilty feeling di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi guilty feeling ini jangan dianggap itu sebuah tindakan yang menunjukkan sebuah mode untuk menunjukkan sebuah nilai kebaikan ya. Tetapi guilty feeling ini bisa di situ justru menjadi sebuah cara untuk semakin membuat kondisi dan keadaan itu jauh dari kata-kata baik-baik saja. Nah, di sana ya. Jadi ada di sini yang bertindak kekanak-kanakan, boleh jadi ini adalah energi bergantian, bukan hanya si dia ini aja, tetapi dari pasangan sah juga. Ini energi kekanak-kanakan yang Mari maksudkan di sini itu wajar adanya karena sekeras apapun seorang manusia, seteguh apapun seorang manusia, sedewasa apapun seorang manusia, kadang-kadang di situ kehilangan kesadaran itu akan datang gitu ya, sehingga membuat hati ini merasa katakanlah di situ tersakiti, sehingga outputnya secara tindakan di situ bisa kayak yang bikin suasana awkward gitu ya, bikin suasana tuh jadinya agak kurang bersahabat, agak kurang menyenangkan di sana. Nah, kayak gitu ya. Tapi ya tetap akan ada koneksi di sini, terlepas dari tubuh fisik sedang berada di mana gitu ya. Namun kalau Mari lihat koneksi berkelanjutan, mungkin koneksinya tidak dalam bentuk keindahan sebuah relationship, tetapi yang jelasnya koneksi ini akan tetap ada gitu ya, walaupun untuk kondisi sekarang keadaannya itu lebih nunjukin menjauh dari situasi yang bahagia. Nah, itu ya. Oke, dalam pembacaan si dia bersama dengan pasangan sah itu dipengaruhi oleh energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, hadir energi dari Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Leo di sana, energi dari Virgo ya. Virgo di sini lumayan kencang mempengaruhi. Jadi energi Virgo ini bisa sesungguhnya itu energi ingin healing di sana ya, dan nampaknya si pasangan sah ini mencoba untuk healing, mencoba untuk menjauhkan diri dulu dari si dia, walaupun upaya-upaya menarik kesembuhan datang gitu ya, itu masih mau dicekcoki oleh kondisi dan keadaan yang saling tarik-menarik dalam hal kenegatifan itu tadi gitu ya. Oke, baik, sekarang Mari akan tarik dulu energi bagaimana si dia dengan pasangan selingkuhannya ya. Ini energi untuk bulan September, bagaimana energi si dia dengan pasangan selingkuhannya. Oke, here we go. Oke, di situ ada energi dari strength. Tentu strength ini menunjukkan tentang keberanian, ingin mempengaruhi keadaan dan situasi, tetapi mempengaruhi ini jelas saja bukan dengan cara terlalu maskulin, tetapi di situ ada combine antara keberanian maskulin dengan kelembutan sisi feminim gitu ya. Ini ingin mengontrol situasi, ingin bisa juga menunjukkan mengontrol ini dalam artian
tidak membiarkan keliaran, tidak membiarkan energi-energi negatif menguasai diri, atau juga bisa di situ dampaknya untuk menguasai hubungan mereka ini. Jadi daripada kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya, itu lebih kayak coba untuk bikin tidak bisa menyenangkan, tetapi di situ adalah ceritanya kondusif gitu ya. Oke, baik, mari tarik dulu energi berikutnya. Ace of Swords, ada energi dari King, energi dari ya. Oke, tunggu dulu. Terus mari lihat di sini. Oke, baik, mari tarik dulu energi dari si dianya. Ya, ya. Oke, ya. Jadi kalau dibilang pun bagaimana sih energi si dia ini dengan pasangan selingkuhannya, saya rasa di sini bisa ya apa ya, kalau untuk katakanlah adakah di sini cinta yang tulus, adakah di sini keinginan untuk memberi gitu ya, memberi kasih gitu. Saya rasa energi dari si dia ini belum kayak gitu ya, atau untuk September ini ceritanya itu tidak. Bagaimana mungkin di situ dia bisa kayak mengerti arti kasih sayang apabila dalam kehidupan dia sendiri ya, untuk si dia ini, dalam kehidupan dia sendiri ini itu kelihatan banyak konfliknya gitu ya. Apalagi tadi seperti yang kita baca antara si dia ini dengan pasangan sahnya, mereka ini jauh dari upaya-upaya untuk men-trigger cinta hadir dalam hidup kayak gitu ya. Jadi itu nampaknya kurang lebih akan berdampak kepada hubungan si dia ini dengan pasangan selingkuhannya gitu ya. Jangan-jangan si pasangan selingkuhan ini hanya dijadikan sebagai model pelarian. Nah, kayak gitu ya. Tanpa katakanlah di situ adanya niatan untuk berkasih sayang, tanpa di situ ada niatannya ya aku ingin menikahimu, aku ingin mensahkan kamu gitu ya. Oke, untuk beberapa mungkin telah ada terjadi pernikahan sirih di sana. Namun apabila ditanya di sini adakah keinginan dia dari sirih untuk menjadi pernikahan yang katakanlah di situ lebih sah secara negara. Sirih itu kan sah secara agama tetapi tidak dilegalkan oleh negara atau belum lagi diakui secara terang benderang oleh sosial budaya masyarakatnya kita. Nah, untuk saat sekarang ini nampaknya si dia masih belum punya pemikiran atau ketertarikan ke arah melegalkan ini sah secara hukum ataupun secara hukum negara ataupun secara hukum apa ya sosial lah, barangkali yang seperti itu gitu ya. Dan saya rasa ini nanti untuk bulan September si dia ini bisa itu kayak yang memberikan jarak dulu antara dia dengan pasangan selingkuhannya. Nah, di situ ya. Sekiranya masih tetap ada kontak, sekiranya masih tetap ada di situ persambungan, koneksi, keterhubungan si antara si dia ini dengan pasangan selingkuhannya. Tapi kalau saya lihat bahwa keterhubungan ini itu kok kayaknya orientasinya hanya sebagai kesenangan dirinya dia saja, gitu ya. Ini energi lebur antara si dia dengan pasangan selingkuhan. Leburnya itu nampaknya ada, tetapi di situ bisa dikatakan tidak kuat, gitu loh ya. Karena untuk saat ini kok nampaknya memikirkan diri sendiri itu menjadi sebuah hal yang asik ya bagi si dia ini. Nah, gitu ya. Jadi ketika misalnya si dia ini mengajak selingkuhannya untuk mungkin menghabiskan waktu berliburan, katakan gitu ya, atau mungkin dia ngajak makan si selingkuhan, atau mungkin bahkan di situ dia mengajak aktivitas seksual. Tetapi kalau mari lihat aktivitas-aktivitas apapun yang terjadi di antara mereka berdua ini, mari lihat itu lagi-lagi itu hanya sebagai sebuah kepuasan bagi si dia ini, gitu ya. Bukan dalam artian aku ingin memberikan kamu kebahagiaan wahai selingkuhanku, tetapi dia lebih kayak mikirkan terkoneksinya aku dan kamu ini adalah jalan untuk aku tuh
katakanlah mungkin lari dari kondisi dan keadaan aku bersama dengan pasangan sahku, atau dalam upaya pelarianku dari kemumetan hidupnya aku, dari kesibukan aktivitas pekerjaan. Nah, yang kayak gitu kalau mari lihat itu ya. Jadi mungkin di sini memang terjadinya konflik, terjadinya keributan gitu ya. Ini nampaknya tidak ada gitu ya, terutama energi dari si dia ini lagi tidak mau yang katakanlah di situ kacau ya, membuat kekacauan atau menambah-nambahkan beban dan masalah bagi pikirannya dia gitu ya. Nampaknya itu tidak dia lakukan gitu ya. Ini bisa kayak hubungannya di situ untuk beberapa tentu masih mengalir dengan cukup manis gitu ya, mengalir di sini. Namun kalau dilihat energi dari si dia ini, itu apa-apa yang dia pikirkan hanya tentang diri dia sendiri gitu ya. Tetapi di sini walaupun dia memikirkan dirinya sendiri, tidak ada tubrukan secara ego ya antara si dia ini dengan pasangan selingkuhannya. Jadi ini masih kayak yang jauh lebih baik ya, hubungan si dia ini dengan pasangan selingkuhan daripada hubungan si dia ini bersama dengan pasangan sahnya. Nah gitu. Sementara pasangan selingkuhannya ini sendiri, kalau mari lihat, ini orang yang nampaknya ada perjuangan. Nah kayak gitu ya, ada perjuangan di sini. Jadi walaupun ini adalah mode dari perselingkuhan si dia ini, tetapi kalau dilihat ya dari Age of Swords ini, kalau mari lihat ada juga energi feedback balik dari si selingkuhan ini. Katakanlah dia pernah berjuang di situ, ya berjuang untuk mereka bisa bersama, atau dia kayak yang pernah berjuang untuk menanyakan tentang siapa sih aku gitu ya, siapa sih aku dalam hidupnya kamu gitu. Dan beberapa di sini bisa ada upaya-upaya untuk mendapatkan hati dari si dia ini gitu kan. Nah, walaupun kalau dilihat juga di sini, adakah si dia ini si selingkuhan ini apa tuh namanya? Si selingkuhan ini kalau mari bilang ini bisa yang modenya terlalu maskulin gitu ya, walaupun ternyata si selingkuhan ini adalah wanita gitu ya, tapi ini energi. Kita berbicara tentang energi. Kartu tarot itu jangan selalu dipahami bahwa ini hanya bercerita tentang wujud fisik laki-laki dan perempuan, tetapi di sini juga bercerita tentang energi. Kalau energi ini dia tidak berdasarkan tentang cover ya, tetapi ya apa tuh namanya ya, tentang kondisi dalam ya, dunia atau sisi halus dari diri ya, sisi halus dari manusia. Jadi kalaupun dikatakan ini feminim, bisa aja feminim ini itu lebih ditunjukkan oleh pria, tapi bisa maskulin itu ditunjukkan oleh wanita, bisa-bisa aja kayak gitu ya. Makanya ada cewek tomboy, ada cowok yang katakanlah di situ cowok lembut, nah yang model kayak gitu ya. Nah, jadi di sini dalam pembacaan itu energi dari si selingkuhan ini, energi maskulinnya di situ kalau mari lihat tuh agak lumayan kenceng ya, agak lumayan kuat di sini. Gitu. Bisa aja dia terhubung di sini, tetapi kalau semangat untuk menjadi bener-beneran pasangan, saya rasa di sini tidak. Mungkin pernah ya, seperti mari katakan ada sempat perjuangan-perjuangan di sini oleh si selingkuhan. Tetapi untuk kondisi sekarang ini nampaknya energi itu melandai, energi itu menurun di sana gitu ya. Jadi ini tidak bisa mari katakan bahwa seseorang ini, si selingkuhan ini itu kayak yang bilang bahwa aku nih sudah mempersiapkan diriku sebagai pasanganmu lahir dan batin. Nah kayak gitu ya. Nampaknya untuk kondisi September ini tidak gitu. Tetapi sebagai katakanlah sahabatmu, katakanlah kekasihmu, iya aku mau.
gitu. Sebagai partnermu, iya aku mau, gitu ya. Tetapi kalau sebagai orang yang mempertanggungjawabkan hubungan ini, aku nggak mau. Nah gitu ya, kalau bisa si selingkuhan ini berujar gitu. Mungkin dia tidak melihat bahwa si sosok dari si dia ini pantas untuk menjadi suami atau menjadi istri kayak gitu ya. Mungkin dia tidak melihat adanya kepantasan di situ. Ini kepantasan barangkali ada kriteria atau ya ada beberapa alasan-alasan kuat tertentu kayak gitu ya. Tetapi yang jelasnya kalau hanya untuk menghabiskan waktu gitu ya, menghabiskan waktu yang terbatas untuk sepanjang September ini, mari rasa si selingkuhan ini mau. Tetapi apabila kamu mau menjadikan aku sebagai gula-gula bagi hidupnya kamu, aku nggak mau. Nah, kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya si dia ini aja yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi si selingkuhan ini juga tidak mau konyol juga. Nah, kayak gitu. Jadi aku nih bukan bempermu yang bisa kamu pakai terus-menerus gitu ya. Kamu bisa manfaatkan terus-menerus. Atau kamu nggak bisa bikin aku hanya sebagai gula-gula bagi hidupnya kamu. Nah gitu ya, hanya sebagai pemanis, hanya sebagai penyemara gitu ya. Apalagi untuk yang mempertanggungjawabkan kehidupannya kamu gitu ya. Aku di sini tuh belum mau atau aku sudah tidak mau lagi. Nah kayak gitu ya energinya. Jadi ini tetap bersama tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa si selingkuhan ini orang yang apa ya, orang yang konyol banget kayak gitu ya. Enggak gitu. Dia masih ada juga kayak mau mengamankan gitu ya. Dia mau mengamankan dirinya dia. Nah gitu, apalagi jikalah bersama dengan si dia ini tantangannya di situ terlalu banyak, katakanlah pengorbanannya yang harus dia lakukan di situ terlalu banyak demi bisa bersama dengan si dia, saya rasa si selingkuhan ini tuh ndak akan mau gitu ya. Ini bisa kayak nunjukkan hanya oke, kamu mau kebahagiaan instan dari aku, ya oke, aku juga akan seperti itu ke kamu. Nah jadi di sana ya. Walaupun ya kalau percakapan mendalam seperti kamu maunya apa dari aku, kita bangun hubungannya seperti apa. Nah mungkin tidak dikonsepkan secara lisan antara mereka berdua, tapi ini ya sama-sama paham saja, sama-sama mengerti saja di sini. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau mari katakan untuk mengamankan diri, ini tetap ada di antara mereka berdua. Nah kayak gitu. Kalau misalnya yang satu udah agak lebih konyol, yang satu bisa tarik atau berani untuk tarik mundur gitu ya, dan juga sebaliknya. Nah di sana. Jadi ini kalau mari katakan ini bisa ya hanya permainan saja, atau ini bisa ya tadi seperti relationship aku kekasihmu, tapi hanya sebatas kekasih lo ya. Kekasih yang tidak akan bisa 100% lah untuk kamu. Nah itu ya kalau energi dari si selingkuhan ini. Kita kekasih tapi aku tuh nggak bisa yang bener-bener mengambil peran besar demi kebahagiaan dirimu gitu. Karena aku juga harus memikirkan tentang diri aku sendiri. Makanya kalau mari katakan hubungan ini bisa kayak kebahagiaan yang diniatkan itu kayak seperti kebahagiaan makan Indomie kayak gitu ya, mie instan gitu. Iya, ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan atau apa gitu ya. Tetapi tindakan itu bukan tindakan yang katakanlah di situ sulit-sulit, katakanlah di situ tindakan yang beresiko tinggi gitu ya, enggak. Nah modelnya di sana. Dan ini ya
terkendali. Kalau mari lihat, lumayan terkendali lah untuk urusan si dia dengan pasangan selingkuhannya, gitu kan. Sama-sama tidak mau merugikan diri sendiri, tapi entah merugikan orang lain, entahlah kayak gitu ya. Si dia merugikan pasangan selingkuhan, atau si selingkuhan merugikan si dia gitu ya. Entahlah di situ, tapi yang jelasnya untuk memprotek diri masing-masing, saya rasa di sini tuh bisa gitu ya. Di sini tuh kayak yang mampu si dia ini gitu. Jadi si dia ini kalau mari katakan konyolnya itu berselingkuh, katakanlah di situ hanya 50%. Nah kayak gitu. Tapi kalau si selingkuhan ini bisa sangat konyol sekali ya, bermain api di sini. Tapi walaupun begitu, untuk sampai sepanjang September ini masih mampu untuk menempatkan diri berlaku seperti apa, bertindak seperti apa. Nah, di sana ya. Jadi ini tidak hubungan yang kuat sebenarnya kayak gitu ya, tidak hubungan yang kuat, terutama apalagi jika si dia ini mengharapkan bahwa si selingkuhan ini akan benar-benar serius banget gitu ya. Maka dia akan kecewa nih. Tapi kalau dia hanya udah ngejalanin aja sebagaimana apa adanya, tanpa konsep, tanpa apa tuh namanya, ekspektasi, nah itu baru bisa ternikmati gitu ya. Karena kalau si selingkuhan ini bisa datang bisa pergi gitu ya, dengan mudah bisa datang, dengan mudah bisa pergi. Nah itu oke, baik ya. Dalam pembacaan si dia bersama dengan selingkuhan itu dipengaruhi oleh energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Aries di sana, energi dari Sagittarius, kemudian energi dari Virgo, energi dari Taurus di sini. Virgo, Taurus, Aries, Leo itu cukup kuat ya mempengaruhi pembacaan. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.